Itu banyak. Peruntungannya gimana? Neander, Sorry, I'm darling. I'm driving so far. Tell me where you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 104 kelompok 8 akan mewawancarai Kak Odi dengan tajuk jabatan. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nika Masat Mariani. Nama saya Kaila Hairunisa. Nama saya Rahyana Alifiatul Sabita. Nama saya Muhammad Aprilian. Nama saya Devirana Fasya Ramadhani. Nama saya Rizky Ramadan. Sekian perkenalan dari kami, lanjut ke wawancaranya. Hai guys, jadi ini aku sekarang udah bersama Kak Audia. Jadi aku akan menanyakan pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama, nama kakak siapa? Kenalkan, perkenalkan nama aku Audia Kesalamando. Aku dipanggilnya Kak Odi atau Kak Kisha. Selanjutnya pertanyaan kedua, kakak kelas berapa? Aku kelas 12-6. Selanjutnya, tempat tanggal lahir kakak di mana? Tempat Santai aja ya guys, ini kita wawancaranya. tempat tanggal lahir aku lahir di Jakarta pada tanggal 15 Mei tahun 2008. Kalau nggak keberatan, alamat rumah kakak di mana? Alamat rumah aku ada di Jalan Raya Bogor, Cijantung, nomor 6, Jakarta Timur. Hobi dan minat kerja apa yang kakak bakal? Sebenarnya kalau misalnya hobi, aku suka ngedance pastinya, terus juga aku berenang, terus juga aku suka banget ngedengerin musik dan suka ngebuat koreografi. Aku bakal menanyakan mungkin pertanyaan yang di luar dari wawancara ini. Mungkin aku mau nanya nih, bagaimana sih tips diri dan buat belajar sosiologi itu kayak gimana? Kalau misalnya tips dari aku belajar sosiologi, kebetulan kan aku juga ngambil sosiologi. Sosiologi itu kan banyak banget istilah-istilahnya, dan emang perlu banget kita mengerti dari istilah sendiri itu. Dan emang dari kalian bisa ngekulik banyak istilah, terus juga kalian bisa mengerti apa yang dikasih tahu sama Pak Rofiki, tugas-tugasnya, lalu nanti bisa kalian implementasikan ke dalam dunia kehidupan kalian. Oke. Selanjutnya, karena kakak jabatannya adalah ketua ekskul, tantangan apa sih yang terbesar yang pernah kakak lakuin hadapi saat menjadi ketua ekskul ini? Sebenarnya kalau tantangannya banyak, kadang juga nggak sama pendapatnya, terus juga banyak selekannya karena kita kan pasti sebaya ya, nggak jauh-jauh banget, dan pasti itu banyak banget rasa-rasa yang selek-seleknya, entah karena dari aku yang suka ngelit, mereka yang nggak terima, kadang juga pas eval, kadang nggak diterima masukan dan kritikannya. Itu sih paling berat di komunikasi juga. Selanjutnya, bagaimana cara kakak membagi waktu antara sekolah dan tanggung jawab di ekskul? Tahu prioritas. Kalau misalnya ada tugas, tapi di lain sisi juga kalian punya tanggung jawab di ekskul kalian, lebih tahu aja kalian kalau misalnya mau ulangan, ya udah kerjain tugas kalian dulu atau belajar dulu. Setelah itu kalian bisa lanjut ke dance kalian, atau enggak kalian kasih kepastian ke dance kalian, entah dari catch up atau tanya dari proses yang tadi dilakuin. Oke, terima kasih Kak Udi. Mungkin Iya. itu saja pertanyaan dari saya dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Hai, jadi wawancaranya akan dilanjutkan oleh saya dan Aprilian. Kak, saya mau nanya Kak, Oh ya, apa pengalaman paling berkesan selama menjadi ketua ekskul? udah pastinya banyak banget ya. Saya kan suka banget buat perform, dan akhirnya saya tuh lebih suka buat tampil bareng teman-teman. Selain dari togetherness, saya juga senang karena bisa ngejalanin hobi saya bareng teman-teman. Bisa senang bareng juga. Apa rencana kakak atau harapan kakak agar ekskul ini terus berkembang dan memberi dampak positif bagi sekolah maupun masyarakat?
Kalau dampak positifnya, aku pengen banget Safgroza itu bisa berkembang lebih baik lagi, atau kalau bisa lebih pesat lagi daripada angkatan saya. Dari anggota-anggotanya juga bisa lebih aware dalam menjalankan organisasinya juga. Terus juga punya dari guru-guru atau teman-teman sekalian bisa ngeliat Safgroza dengan skema yang berbeda, yaitu bukan eskul yang bukan ecek-ecek sih, lebih ke eskul yang emang positif, bukan ke arah yang lainnya. Karena dance itu kan banyak banget yang melihat sebagai gerakan-gerakan yang vulgar atau apapun itu, tapi eskul dance ini tuh sebenarnya mempunyai hal yang berbeda juga selain dari gerakan atau makna yang disampaikan. Bagaimana eskul modern dance atau tatra dapat memengaruhi budaya sekolah, terutama dalam hal kreativitas dan solidaritas? Sebenarnya kalau misalnya solidaritas, aku menyebut dance sama tatra itu, dance modern sama tradisional itu emang solid. Dilihat juga ya dari kalau misalnya kita tampil tuh bukan secara individu, ada yang per individu, cuman kalau misalnya eskul dance ini tuh emang bener-bener kalau ngedance ya udah bareng-bareng. Dan emang aku selalu aku selalu kasih skema kalau misalnya kita itu ngedance as one team, bukan individual. Terus juga untuk kreativitas kita itu eskul dance benar-benar yang kayak boleh buat mengutarakan kayak contohnya emosional atau makna-makna dalam diri mereka, seperti contohnya emosional kayak batin atau emang sedih, marah. Kita tuh bisa membawakan makna tersebut melalui badan kita. Kak, nanya lagi Kak. Iya boleh. Bagaimana cara Kakak menjaga kekompakan eskul modern dance atau tatra agar dapat memperkuat rasa kebersamaan dalam komunitas sekolah? Udah pasti itu komunikasi sih, karena kalau misalnya komunikasinya juga gak lancar ya otomatis ngadet dong komunitasnya atau eskulnya, itu sih. Oke. Bagaimana cara kakak menjaga kekompakan anggota eskul agar tidak terjadi konflik sosial di dalam kelompok? Pertama, balik lagi ke komunikasi, jujur, terus juga pokoknya kalau misalnya emang ada ngerasa kesel atau senang sekalipun, emang aku juga selalu bilang buat diucapkan secara verbal atau emang benar-benar disampaikan ke satu orang tersebut. Jadi kayak kalau misalnya ada konflik, biar tidak terlalu panjang, lebih baik kita lurusin bersama-sama, atau enggak emang benar-benar secara personal juga boleh. Kak, saya ada pertanyaan terakhir nih buat Kakak. Bagaimana cara ketua eskul modern dance mengatasi perbedaan pendapat dalam menentukan koreografi? Kalau misalnya itu pasti bakal gue tanyain dulu sih kalau misalnya emang kita mau menentukan suatu koreografi atau makna dari dance tersebut. Jadi kalau misalnya ada perspektif orang lain juga dalam menggerakkan koreo, itu boleh banget buat disalurin dan kita bisa mix and match, atau kita emang benar-benar menggabungkan koreo tersebut menjadi satu kesatuan agar memiliki makna yang sebenarnya. Ya. Sepertinya sudah semua ya pertanyaannya. Ya, kita tutup. Sekian dari saya. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang ingin ditanyakan lagi dari kalian, ada gak? Nggak ada, cukup. Kalau misalnya gitu kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.